Hi everyone, hari ini kita akan belajar tentang linking words. Sebelum kalian mulai pembelajaran hari ini, jadi nanti jika ada kosakata yang belum kalian pahami, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet untuk mengetahui artinya. Kemudian jika kalian kesulitan memahami materi hari ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa pahami kembali materinya. Setelah kalian misalkan materi hari ini, saya harap kalian bisa menggunakan kosakata yang sudah kalian pelajari hari ini dan menggunakannya dalam kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi hari ini kita akan belajar tentang linking words, kemudian kita akan belajar tipe-tipe linking words itu apa saja. Kemudian di akhir nanti kita akan latihan pertanyaan terkait dengan linking words. Jadi apa itu linking words? Linking words adalah kata atau frasa yang menghubungkan ide dalam sebuah tulisan atau ucapan. Jadi akan membuat teks berkesinambungan secara logis, maka kalian membutuhkan linking words. Contohnya yang kalian bisa lihat di layar, di sana ada linking word yaitu moreover. Jadi dua teks di sana digabung menggunakan kata hubung. Jadi tipe-tipe linking words ini ada berbagai macam. Yang pertama ada addition, yaitu menambahkan ide. Kedua, contrast, membandingkan perbedaan. Ketiga, cause dan effect, sebab dan akibat. Kemudian example atau illustrations, jadi dia memberikan contoh. Kemudian conclusion, jadi dia memberikan kesimpulan. Kemudian emphasis, berarti dia memberikan penekanan. Oke, sekarang kita mulai dengan yang pertama, yaitu addition. Addition ini menambahkan ide dalam teks. Jadi kalian bisa menggunakan frasa seperti furthermore, moreover, in addition, additionally, kemudian not only that, but also. Jadi furthermore, moreover, in addition, additionally itu artinya selain itu. Kemudian not only that, but also artinya tidak hanya itu, tetapi juga. Jadi kalian bisa menggunakan frasa atau kosakata ini untuk menambahkan ide di suatu teks. Jika kalian menggunakan kosakata seperti furthermore, contoh kalimatnya seperti renewable energy helps reduce carbon emissions. Furthermore, it creates new job opportunities in the green economy. Linking word di sana yaitu furthermore, yang artinya selain itu. Ya, jika kalian menemukan kosakata yang tidak kalian pahami dalam video ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Kemudian kita lanjut ke kosakata yang selanjutnya yaitu moreover. Di moreover ini digunakan untuk menambahkan ide dalam sebuah teks. Contoh kalimatnya seperti online learning provides flexibility for students. Moreover, it allows access to a wide range of resources from anywhere in the world. Jadi moreover di sana artinya selain itu. Dan selain menggunakan kata furthermore, moreover, kalian juga bisa menggunakan frasa seperti in addition. Contoh kalimatnya adalah a healthy diet improves physical well-being. In addition, it enhances mental health and concentration. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kosakata seperti additionally untuk menambahkan ide dalam sebuah teks. Contoh kalimatnya seperti the company offers competitive salaries. Additionally, employees receive health benefits and paid vacations. Jadi kalian bisa menambahkan additionally untuk menambahkan ide kalian. Kalian juga bisa menambahkan frasa seperti not only that, but also. Contoh kalimatnya adalah artificial intelligence is transforming industries. Not only that, but it also improves efficiency and reduce human errors. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat kembali contoh kalimat yang menggunakan linking words. Sekarang kita akan latihan addition, menambahkan ide dalam sebuah teks. Jadi kalian terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Inggris. Jadi teknologi telah meningkatkan komunikasi. Selain itu, teknologi juga membuat informasi lebih mudah diakses. Kalian bisa mencari kosakatanya dalam bahasa Inggris di internet. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini.
Oke, terjemahan untuk kalimat ini adalah technology has improved communication. Moreover, it has made information more accessible. Jadi kan bisa menggunakan frasa lainnya untuk terjemahan ini. Pastikan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke linking words yang selanjutnya, yaitu contrast, yaitu membandingkan perbedaan. Jadi kan bisa menggunakan frasa seperti however, on the other hand, in contrast, kemudian whereas atau while, nevertheless atau nonetheless, although, even though, conversely, despite, in spite of, however artinya namun, on the other hand, di sisi lain, in contrast, sebaliknya, whereas, while, sedangkan, nevertheless, nonetheless, meskipun begitu, although, even though, meskipun, conversely, sebaliknya, despite, in spite of, meskipun. Jadi kan bisa pause videonya untuk melihat terjemahan dari kosakata ini. Contoh kalimat yang menggunakan linking word berupa membandingkan perbedaan. Contohnya di sini kita akan menggunakan kata however. Contoh kalimatnya seperti the research suggests a positive correlation between exercise and mental health. However, further studies are needed to confirm this finding. Jadi kalian bisa menggunakan kata however untuk menunjukkan perbedaan. Contoh kalimat yang lainnya yang menunjukkan perbedaan atau kontras. Contoh kalimatnya seperti online learning provides flexibility. On the other hand, it may reduce face-to-face interaction. Jadi kalian bisa menggunakan frasa seperti on the other hand, however, atau yang lainnya. Oke, sekarang kalian terjemahkan kalimat berikut ini. Meskipun biaya kuliah tinggi, banyak mahasiswa memilih untuk belajar di luar negeri. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Jadi kalian bisa mencari kosakatanya di internet. Oke, terjemahan untuk kalimat ini adalah despite high tuition fees, many students choose to study abroad. Jadi kalian bisa menggunakan frasa lainnya untuk terjemahan ini, tapi pastikan artinya sama. Jadi di sini kalian menggunakan linking word berupa despite yang membandingkan perbedaan dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya linking words yang selanjutnya yaitu cause dan effect. Jadi sebab dan akibat. Untuk yang sebab, contoh frasanya seperti because, since, due to, owing to, as a result of. Untuk because, since, due to, owing to artinya karena, as a result of artinya akibat dari. Itu menunjukkan sebab. Kemudian sekarang yang menunjukkan akibat. Contoh frasanya seperti therefore, thus, consequently, as a result. Therefore artinya oleh karena itu. Thus, dengan demikian, consequently, akibatnya, as a result, hasilnya atau akibatnya. Oke, contoh kalimat yang menggunakan sebab. Jadi kalian bisa menggunakan kosakata seperti because, due to, since, atau yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan frasa due to. Contoh kalimatnya seperti due to the economic crisis, unemployment rates have
increase. Jadi sekali lagi, jika ada kata-kata yang tidak kalian pahami, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa mencarinya di internet. Contoh kalimat yang lainnya yang menunjukkan akibat. Jadi di sini kita akan menggunakan thus, yang artinya dengan demikian. Contoh kalimatnya seperti the company failed to innovate, thus it lost its competitive edge. Oke, sekarang kita akan latihan. Kalian terjemahkan kalimat ini yang menunjukkan akibat dari suatu hal. Contoh kalimatnya seperti permintaan akan makanan organik meningkat, oleh karena itu banyak supermarket kini menawarkan pilihan yang lebih beragam. Kalian beri waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Jadi jika ada kosakata yang tidak kalian ketahui, kalian bisa mencarinya di internet. Terjemahan untuk kalimat ini adalah the demand for organic food has grown, therefore many supermarkets now offer a wider selection. Jadi kalian bisa menggunakan frasa atau kosakata yang lainnya, tapi pastikan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke linking words yang selanjutnya, yaitu menunjukkan contoh. Jadi kalian bisa menggunakan frasa ini untuk menunjukkan contoh dalam sebuah teks. Contohnya seperti for example, for instance, such as, namely, to illustrate. An example of this is. Jadi kalian bisa pause videonya untuk melihat artinya dari linking words ini. Contohnya di sana ada frasa for example. Jadi di sana dia memberikan contoh ke dalam teks. Contoh kalimatnya seperti many countries rely on tourism for economic growth. For example, Thailand generates a significant portion of its GDP from international visitors. Contoh kalimat yang lain, kalian bisa menggunakan frasa seperti to illustrate. Contoh kalimatnya seperti the impact of deforestation is severe. To illustrate, the Amazon rainforest has lost millions of hectares in the past decade. Bagi kalimat yang perlu kalian terjemahkan adalah beberapa hewan telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, misalnya unta dapat bertahan hidup di padang pasir dengan sedikit air. Jadi, saya berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Oke, terjemahan untuk kalimat ini adalah some animals have adapted to extreme environments. For instance, camel can survive in the desert with minimal water. Jadi kalian bisa menggunakan frasa yang lainnya, tapi pastikan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke linking word yang selanjutnya, yaitu menunjukkan kesimpulan. Untuk menunjukkan kesimpulan, kalian bisa menggunakan frasa ini ke dalam teks. Contohnya adalah
to conclude, in conclusion, to summarize, in summary, overall. Semuanya artinya adalah kesimpulannya. Jadi ini untuk menunjukkan kesimpulan. Contoh dalam kalimat adalah, in conclusion, increasing investment in renewable energy is essential to combat climate change. Di sana ada kata in conclusion yang menunjukkan kesimpulan. Oke, sekarang kalian terjemahkan kalimat ini. Kesimpulannya, keuntungan dari kerja jarak jauh lebih besar daripada kerugiannya. Menjadikannya pilihan yang dapat diterapkan untuk banyak industri. Jadi jika kalian tidak tahu kosakatanya, kalian bisa cari di internet. Oke, terjemahan untuk kalimat ini adalah, overall, the advantages of remote working outweigh its disadvantages, making it a viable option for many industries. Jadi kan bisa menggunakan frasa atau kosakata lainnya untuk terjemahan ini, tapi pastikan artinya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke emphasis atau penekanan. Jadi kalian bisa menggunakan kata hubung ini untuk menunjukkan penekanan di dalam kalimat. Contohnya kalian bisa menggunakan frasa seperti indeed, in fact, undoubtedly, it is worth noting that, notably. Indeed artinya memang atau sungguh, in fact, faktanya bahkan, undoubtedly, tidak diragukan lagi, it's worth noting that, perlu dicatat bahwa, notably, secara khusus atau terutama. Jadi kalian bisa pause videonya untuk melihat terjemahannya. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Contohnya seperti dalam kalimat ini, indeed, climate change poses a serious threat to global stability. Indeed, yang artinya memang. Contoh yang lainnya, kalian bisa menggunakan frasa seperti in fact untuk menunjukkan penekanan. Contohnya, in fact, research suggests that social media addiction can negatively impact mental health. Sekarang terjemahkan kalimat berikut ini. Memang, pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Oke, terjemahan untuk kalimat ini adalah, indeed, education plays a crucial role in economic development. Jadi di sini ada kata indeed yang menunjukkan penekanan. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar
kosakata yang terkait dengan linking words. Jadi linking words ini digunakan untuk menyambungkan ide dalam teks atau speech. Jadi teks akan terlihat jelas, teratur, dan mudah dipahami jika kalian menggunakan linking words. Jadi linking words ini ada beberapa tipe. Jadi ada addition yang menambahkan ide, cause and effect, sebab dan akibat, contrast, membandingkan perbedaan, example, memberikan contoh, conclusion, memberikan kesimpulan, emphasis, memberikan penekanan. Jadi kalian bisa menggunakan linking words agar teks kalian bisa tersusun dengan baik dan saling terhubung. Jadi bisa tersusun secara logis. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.